Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Mega? Baik, hari ini untuk kelas 7 Ibu akan memberikan lanjutan dari pelajaran tentang himpunan ya. Nah, kemarin kita sudah belajar irisan dan gabungan. Nah, Ibu ulang lagi, kalau irisan itu ialah yang mirip yang ditulis gitu ya, yang sama yang ditulis. Misalnya di himpunan A ada angka 5, di himpunan B ada angka 5, berarti irisannya angka 5. Gitu ya. Tapi kalau gabungan, semua anggota ditulis, baik yang mirip maupun yang tidak mirip, yang sama maupun tidak sama, semua ditulis. Itu namanya gabungan gitu ya, Nak ya. Baik, Ibu akan lanjutkan untuk irisan dan gabungan, di mana yang memiliki tanda kurang dari atau lebih dari gitu ya, Nak ya. Baik, kita sudah siap ya, Nak ya, untuk belajar ya. Jangan lupa ucapkan minta tolong kepada orang tua apabila kalian mengalami kesulitan dan ingin dibantu gitu ya. Baik, kita mulai. Baik, untuk belajar kali ini kalian bisa membuka buku paket yang kemarin kalian sudah ambil di sekolah ya, buku matematika. Bisa kalian buka halaman 97 nomor 11. Kita akan membahas soal tersebut ya, yang mengandung himpunan itu mengandung tanda kurang dari atau lebih dari gitu ya. Baik. Ya, baik. Di nomor 11 terdapat dua himpunan. Diketahui dua himpunan. Himpunan A di mana X 1 kurang dari X kurang dari 20 dan X itu adalah anggota bilangan prima gitu ya. Ini yang simbol begini artinya anggota. Simbol seperti huruf E ya, Nak ya. Oke. Ini tanda kurang dari, ini tanda kurang dari. Nah, bilangan prima itu apa sih? Harus tahu dulu. Bilangan prima itu atau simbolnya P, Ibu Mega ibaratin prima itu P. Anggota bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 atau dengan dirinya sendiri. Jadi, bilangan prima itu bisa kita tuliskan anggotanya 2, 3, 5, 7, 11 gitu ya, Nak ya, 13 dan seterusnya. Nah, jadi masih kurang ya, dia mintanya mulai dari kurang dari 1 sampai 20. Nah, di antara 1 dengan 20 berarti masih ada habis 13, 17 ya, Nak, dan 19 gitu ya. Masih ada seharusnya 21, tapi 21 sudah melewati ya, dia kan mintanya kurang dari. Nah, jadi ini adalah anggota bilangan A, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan 19. Sedangkan anggota B yaitu bilangan ganjil katanya. Bilangan ganjil. Kalau ada tanda ininya, Nak, ada tanda garis bawahnya, kurang dari sama dengan dibacanya, atau bahasa kalian ada garis di bawahnya, berarti angka ini ikut. Angka ini ikut, Nak. Nah, berarti anggota B adalah bilangan ganjil itu mulai dari 1. Satunya ikut. Kenapa 1 ikut? Karena ada tanda di bawahnya. Terus yang ganjil berapa lagi? Yang ganjil habis 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20-nya harusnya ikut, tapi 20 itu kan bukan ganjil ya, Nak ya. 20 itu genap, awas salah. Jadi cukup sampai 19. Pertanyaannya ialah hasil dari A irisan B. Yang ditanya itu A irisan B
Ini simbol huruf U terbalik ya, itu namanya irisan ya nak. Kemarin kita sudah belajar. Irisan itu artinya semua, artinya yang mirip yang ditulis gitu ya. Yang mirip atau sama yang ditulis. Atau itulah jawabannya gitu ya. Nah, kira-kira mana yang sama nak? 3 sama ya, 3. Jadi jawabannya 3. Ada lagi yang sama, ada 5. Ada lagi 7. Gitu ya nak ya. 11, 13, 17, dan 19. Ya, seperti itu. Jadi kira-kira yang mana? Di jawaban yang mendekati ini hanya 357, yang A. Ya, mungkin bisa. Yang B salah ya, karena ada 9-nya, sedangkan 9 itu bukan irisan karena tidak sama. Tidak ada di kedua himpunan angka 9. 1, sedangkan 1 tidak ada ya nak ya. 1 tidak ada, tidak irisan karena hanya ada di B tapi tidak ada di anggota A. Begitupun yang D. Jadi jawabannya lebih condong kepada A gitu ya nak ya. 3, 5, dan 7. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik nak, kita lanjut nomor 12, masih di halaman 97 ya. Diketahui himpunan-himpunan di mana ada himpunan M, X antara 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9 dan X itu anggota bilangan prima. N, X di antara 1 kurang dari X kurang dari 9 dan X anggota bilangan ganjil. Pertanyaannya M gabung N. Gabungan ya. Kalau tadi nomor 11 irisan, nomor 12 gabungan. Baik, Bu Mega tulis dulu ya. Nomor 12 M X di antara 1 kurang dari X kurang dari 9 kurang dari sama dengan 9, di mana X itu anggota bilangan prima. Ya. Dan N X di mana 1 kurang dari X kurang dari 9 dan X itu anggota bilangan ganjil. Baik, kita jawab kira-kira M anggotanya apa ya kalau perintahnya seperti ini. Nah, lihat belakangnya dulu ya, bilangan prima. Tadi bilangan prima Bu Mega udah bilang, bilangan yang hanya bisa dibagi ya, hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Jadi angkanya kita mulai dari 2, 3, 5, 7. Biasanya kan habis 7 11 tadian ayah. Tuh, 2, 3, 5, 7 lanjutnya 11. Nah, kita perlu nggak pakai 11? Jangan. Kenapa? Karena dia minta kurang dari sama dengan 9. Jadi 11 tidak perlu ikut. Karena 11 sudah lewat dari 9 ya. Dia kan mintanya kurang dari sama dengan 9. Jadi 11 itu udah lewat, tidak perlu ikut. Sedangkan yang N bilangan ganjil mulai dari 1, tapi lihat nggak ada garis bawah. Beda sama tadi di nomor 11. Nomor 11 satunya ada garis bawah, jadi 1 ikut termasuk anggotanya karena ada garis bawahnya. Sedangkan di nomor 12 satunya tidak memiliki garis bawah, jadi jangan dimulai dari 1. Bilangan ganjil setelah 1 kita lanjutkan, yaitu 3, 5, 7, 9 ikut nggak? Lihat dulu, nggak ada garis bawahnya. Biasanya kan bilangan ganjil kan 3, 5, 7, 9 gitu ya. Tapi 9 jangan dipakai. Kenapa? Karena tidak ada garis bawahnya nak. Kalau ada garis bawahnya, baru 9-nya ikut, termasuk bilangan ganjil. Karena tidak ada garis bawah, jadi 9 tidak ikut. Jadi inilah hasil dari anggotanya. Pertanyaannya, ditanyanya M gabung N. Nah, jawab
Yang ditanya M gabung N. Gabungan itu apa sih? Gabungan itu ciri-cirinya U ya nak ya bentuknya ya. Kalau irisan tadi kan U terbalik atau N. Nah, U itu artinya simbol seperti U namanya gabungan. Gabungan itu apa sih? Gabungan itu artinya semuanya ditulis, mau mirip mau nggak mirip, semua ditulis. Semuanya ditulis. Jadi semuanya tulis anggotanya nak, tapi mulai dari yang kecil ke yang besar gitu ya. Dari yang kecil menuju yang besar, berarti 2. Nggak perlu sama karena gabungan itu semuanya ditulis 2. Lanjut 3. Cukup sekali aja yang ditulis ya, 3-nya. 5 dan 7 ya nak ya. Nah, inilah hasil gabungannya. Ada nggak jawabannya? 2, 3, 5, 7 ya. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya nak ya. 2, 3, 5, 7 gitu ya. Baik, mudah-mudahan kalian sudah paham mengenai irisan dan gabungan yang terdapat di soal bentuknya seperti ini gitu ya. Baik.